Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya di novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pak Ustadz. Seperti biasa, sebelum memulai, saya meminta bantuan kepada teman-teman dengan cara like, komen, dan subscribe pada video dan channel ini agar channel ini berkembang dan saya semakin semangat untuk update setiap harinya. Baiklah, selamat mendengarkan. Bab 4. Menggunakan mobil milik Bu Rita, pasangan pengantin baru itu pergi menuju tempat tujuan, sebuah kafe yang jaraknya 20 menit dari kediaman Alika. Sengaja Alika datang lebih dulu. Ia meminta Syafiq untuk duduk berjarak beberapa meja dari tempat Alika saat ini. Udah sana, nanti keburu teman-teman aku datang lagi. Alika mendorong tubuh Syafiq menjauh. Tanpa berkata, ia melenggang pergi. Duduk di tempat yang terhalang satu meja dari tempat duduk Alika. Beberapa menit berselang, datang kedua teman Alika, dua orang perempuan. Syafiq masih tenang duduk di tempatnya, karena Alika bukan bertemu dengan lawan jenisnya. Dari mejanya, Syafiq bisa mendengar obrolan Alika dan teman-temannya. Mereka merencanakan liburan bulan depan ke Jepang, karena masih memiliki jatah libur sampai menunggu pengumuman penerimaan dari universitas tujuan mereka. Gue gak mau tahu, pokoknya lo harus ikut. Cynthia memaksa. Lihat aja deh, gue juga harus izin sama nyokap, sahut Alika. Pasti dikasih izin lah, kalau enggak lo kabur aja, bisik Nurma di akhir kalimat. Oke deh, nanti gue kabarin lagi, balas Alika. Gadis itu sama sekali tidak mengatakan apapun tentang pernikahannya yang sangat mendadak. Berpikir semua akan segera berakhir. Alika tidak ingin teman-temannya nanti malah mengejek, karena setelah berpisah dengan Syafiq, tentu gadis itu akan menjadi janda. Syafiq mulai gelisah saat melihat seorang lelaki datang ke arah tempat duduk Alika. Lelaki itu dengan gerak cepat melangkah maju dan menahan tangan laki yang akan merangkul bahu sang kekasih. Bukan mahram, ujar Syafiq. Alika langsung berdiri. Apaan sih? Tadi kan udah janji gak bakal nungguin aku. Protesnya. Saya cuman menjaga agar Alika langsung membungkam mulut Syafiq, karena menyadari kata apa yang akan keluar dari bibir lelaki itu. Alika mengisyaratkan dengan mata agar Syafiq tutup mulut. Maaf ya guys, tutur Alika lalu menarik Syafiq menjauh dari yang lainnya. Saya gak mau disentuh sama lelaki yang bukan mahram. Saya gak mau kamu disentuh, ujar Syafiq. Ribet banget sih, ngapain juga ikut? Udah, pulang aja. Aku masih mau di sini, jangan bikin bad mood. Corocos Alika kesal dengan menghentakkan kakinya. Syafiq menggelengkan kepalanya dengan tatapan mata serius. Alika dibuat kesal olehnya. Daripada akhirnya rahasia itu terbongkar, lebih baik Alika pulang. Ia akan mencari waktu nanti untuk bertemu kembali dengan teman-temannya dan juga laki yang jelas saat Syafiq tidak mengikutinya seperti ini. Sepanjang jalan, wajah Alika muram. Tidak ada senyum sama sekali. Syafiq hanya membiarkan, karena jika diajak bicara pun percuma, karena Alika sedang emosi. Terlihat jelas seperti remaja labil, bukan? Tidak bisa mengatur emosi dan berusaha menutupi rahasia yang bahkan cepat atau lambat pasti akan terkuak juga. Biarin saja dia tidur, pasti capek. Kalau lapar, ada makanan di dapur, ujar Bu Nining pada putra bungsunya. Iya Mi, aku juga pamit mau istirahat, balas Syafiq. Kamu harus sabar hadapi Alika. Bimbinglah dia dengan lembut, pesan Bu Nining. Insya Allah Mi. Syafiq masuk ke dalam kamarnya menyusul Alika. Ia terperanjat saat melihat gadis itu tidur meringkuk di sofa. Posisi yang jelas tidak nyaman. Syafiq membopong tubuh Alika dan memindahkannya ke atas ranjang. Alika
terlalu lelap hingga tidak menyadarinya. Lelaki itu mengambil air dan juga kapas untuk membersihkan wajah Alika. Meskipun seorang lelaki, tapi Syafiq tahu bagaimana merawat wajah wanita. Karena ia juga sering membersihkan wajah sebelum tertidur. Dengan telaten ia mengusap wajah sang istri menggunakan kapas yang sudah dibasahi. Sedikit terusik, tapi Alika tidak sampai terbangun dari tidurnya. Masya Allah, istrinya Mas ini benar-benar cantik, gumam Syafiq sambil membersihkan kulit wajah bagian pipi sang istri dengan lembut. Iya, Syafiq dengan cepat menjauhkan tangannya saat mendengar suara Alika. Aku nurut, tapi jangan potong uang jajan ya Bu. Alika mengigau membuat Syafiq kaget. Lelaki itu mengibaskan tangan di depan wajah Alika, bernafas lega karena ternyata gadis itu benar-benar tidak bangun. Menggemaskan, rasanya pengen cubit pipinya. Kekeh Syafiq sebelum berangkat. Beranjak dari tempatnya. Ia juga ingin segera istirahat setelah merasa segar karena mandi langsung berbaring di sebelah Alika. Dengan posisi miring menghadap sang istri, ia pun menatap dengan penuh senyum wajah polos Alika. Siapa yang menyangka jika dengan wanita lugu ini Alika bangun begitu cerewet dan menjengkelkan. Tangan ustadz muda itu terulur menyentuh dahi Alika, menyentuhnya menggunakan ibu jari. Dalam hati memanjatkan doa agar bisa membimbing makmumnya menuju jalan yang diridhoi Allah. Syafiq menarik selimut lebih tinggi untuk menutupi tubuh bagian atas Alika. Hawa malam yang terasa begitu dingin membuat siapa saja akan menarik selimut dan menggulung di dalamnya. Kedebuk. Astagfirullah. Syafiq mengusap bagian tubuhnya terasa sakit akibat terkena tendangan Alika yang jatuh ke lantai. Saat terbangun dengan posisi tubuhnya dipeluk, tentu membuat Alika kaget dan refleks menendang Syafiq yang tertidur lelap. Beruntung suara gaduh tidak membangunkan penghuni rumah lain. Syafiq bangkit dan duduk di tepi ranjang sambil meringis. Ia menatap Alika yang melongo. Ia bahkan merasa tidak bersalah sama sekali setelah apa yang dilakukannya pada sang suami. Kamu kenapa dek? Mengigau lagi? Tanya Syafiq. Bukannya memarahi, malah suaminya itu bertanya dengan lembut. Siapa yang mengigau? Sembarangan. Aku gak pernah ya kayak gitu. Saud Alika tidak terima. Mana ada orang yang mengigau sadar. Dek, kamu itu lucu ya. Kekeh Syafiq. Ia bahkan melupakan rasa sakit di pinggangnya. Baru sadar kalau aku itu lucu. Selain lucu, aku juga cantik. Ujarnya percaya diri lalu berdiri. Ia menoleh ke arah pintu mencari kamar mandi. Syafiq tersenyum. Kamar mandi ada di luar. Ayo mas anter. Idih, mas lagi. Panggilannya gak cocok, terlalu muda. Lebih bagus om. Tutur Alika dengan menekan kata di akhir kalimat. Syafiq tidak membalas ucapan sang istri. Ia mengantar Alika menuju kamar mandi. Ia menunggu sampai gadis itu keluar. Berhubungan sudah jam 3 dini hari, Syafiq akan sekalian melaksanakan sholat tahajud. Sholat sunnah yang tidak pernah terlewatkan, selalu ingin dilaksanakan oleh lelaki tampan itu. Terdengar suara gemercik air dari dalam kamar mandi. Gadis itu tidak hanya buang air kecil, tapi sekalian mandi karena merasa badannya lengket oleh keringat. Karena melupakan baju ganti, ia bahkan masih memakai baju yang tadi. Ia hanya memakai handuk. Merasa tidak mungkin jika memakai handuk saja, karena ia bukan berada di rumah sendiri. Ngapain di situ? Om ngintip ya? Tuding Alika dengan mata menyipit saat keluar dari kamar mandi. Kalau iya, kenapa? Syafiq memiliki hobi baru, menggoda istrinya dan membuatnya kesal. Alika refleks menyilangkan tangannya di depan dada. Ih, dasar om cabul. Maki Alika lalu berjalan masuk ke kamar mandi dengan langkah lebar. Oke, demikianlah bab yang kita bahas hari ini. Sampai jumpa di bab berikutnya.
Terima kasih, bantu like, komen, dan subscribe.